Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baik, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengadakan Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, itu Bapak Dr. Aulia Azhar, STMS, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Cantika Marisa Putri dengan NIM 2323147 dengan rekan saya. Saya Dwi Olivia Safira dengan NIM 23231051. Kenalkan, nama saya Vivi Fatria Cantika Yosefani dengan NIM 23231055. Dan saya Rahma Anis dengan NIM 23231117. Baik, di sini materi kami kali ini yaitu studi kasus etnobiologi pada tanaman daun sirih dalam tradisi upacara pernikahan adat Minangkabau. Materi pertama yaitu saya jelaskan sendiri. Baik, apa itu etnobiologi? Di sini kita harus membeda dulu apa itu etno dan biologi. Etno itu dalam bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti bangsa, suku, atau kelompok masyarakat. Kalau biologi, dalam bahasa Yunani berarti bios, yaitu hidup, dan logos, yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu mempelajari tentang makhluk hidup, mulai dari struktur, fungsi, pertumbuhan, perkembangan, evolusi, hingga interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, disimpulkan bahwa etnobiologi adalah ilmu mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan keanekaragaman hayati di sekitarnya, meliputi tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Next. Setelah kita tahu apa itu etnobiologi, sekarang apa sih yang melatar belakanginya? Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, sekaligus memiliki budaya yang beragam. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya dapat dipelajari melalui kajian etnobiologi, yaitu ilmu yang menelaah keterkaitan antara makhluk hidup dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Salah satu cabang etnobiologi adalah etnobotani yang mempelajari hubungan manusia dengan tumbuhan. Contoh nyatanya yang akan kita bahas adalah tanaman daun sirih atau people betel. Nah, daun sirih itu kan unik. Di satu sisi ia digunakan atau dimanfaatkan untuk kesehatan, tapi di sisi lain memiliki makna simbolis yang sangat dalam dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Khusus dalam tradisi Minangkabau, sirih itu memainkan peran kunci dalam upacara pernikahan. Sirih yang disajikan di dalam wadah yang disebut carano yang bersimbol penghormatan, keakraban, dan ikatan antar keluarga. Oleh karena itu, penting sekali kita melakukan kajian etnobiologi untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memahami kembali apa saja sih nilai biologis dan budaya yang terkandung di dalamnya, terutama karena nilai-nilai ini mulai tergerus oleh modernisasi. Next. Nah, dari latar belakang tadi itu ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, yaitu kedudukan dan makna simbolik daun sirih dalam tradisi upacara pernikahan adat Minangkabau. Yang kedua, pemanfaatan daun sirih dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau, khususnya dalam penyajian sirih dalam carano. Ketiga, yaitu nilai filosofis dari sosial budaya yang terkandung dalam penggunaan sirih pada upacara pernikahan adat Minangkabau. Yang keempat, keterkaitan antara aspek biologis daun sirih dengan pemanfaatannya dalam konteks adat dan tradisi masyarakat Minangkabau. Kelima, yaitu tantangan dari perubahan yang terjadi terhadap penggunaan daun sirih dalam upacara pernikahan di Minangkabau dengan seiring perkembangan zamannya. Terakhir yaitu peningkatan STEM dalam studi etnobiologi daun sirih pada tradisi pernikahan adat Minangkabau. Next.
Di sini ada contoh referensi penelitian yang dilakukan di Kanagarian Ayen Tajun di Padang Pariaman. Peneliti ini melakukan survei dan wawancara dengan tokoh adat seperti datuk, nenek mama, dan masyarakat setempatnya. Penelitian ini dilakukan pada Oktober sampai November pada tahun 2021 di 3 korong. Yang pertama itu Korong Rawang, Korong Kampung Pane, dan Korong Indarung. Nah, di sini terdapat dijelaskan ada 6 jenis tumbuhan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan, yaitu daun sirih, pinang, gambir, tembakau, daun inai, dan jeruk nipis. Tumbuhan-tumbuhan ini digunakan dalam tahap pernikahan, yaitu maleso bangka atau silaturahmi keluarga, 2 bati bang tando atau pertunangan, ketiga malam bainai, keempat resepsi atau hari ale. Next. Baik, sekian dari materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Viveva Tria Cantika. Kepada Viveva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu studi kasus dari penjelasan Cantika tadi, di mana eh, di dalam studi kasus tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa tumbuhan yang digunakan sebagai isi carano dalam prosesi Batimbang Tando. Nah, salah satunya yang dibahas pada kali ini adalah daun sirih. Nah, nama Latin dari daun sirih ini adalah Piper betel L, di mana Piper ini adalah nama genusnya, betel ini nama spesiesnya, dan L ini adalah singkatan dari Carl Linnaeus, di mana Carl Linnaeus ini adalah ilmuwan dari Swedia yang dikenal sebagai bapak taksonomi. Jadi dialah yang mengklasifikasikan nama daun sirih ini. Nah, nama familianya ada Piperaceae dan bagian yang digunakan untuk disajikan dalam carano itu adalah daunnya, di mana cara penggunaannya itu daun sirihnya dipisahkan dari batang, kemudian disusun 10-10 helai, kemudian diikat dan diletakkan di dalam carano. Nah, prosesi Batimbang Tando ini, seperti yang dijelaskan oleh Cantika tadi, adalah eh, tunangan, di mana seperti menentukan tanggal atau seserahan yang akan disajikan oleh mempelai prianya nanti. Nah, ini adalah bentuk dari ikatan daun sirih. eh Selanjutnya, materi kedudukan dan makna simbolik daun sirih dalam tradisi upacara pernikahan adat Minangkabau. Di sini ada kalimat makna simbolik. Makna simbolik itu berarti kita tidak hanya mengartikan dalam segi ilmiahnya saja, tetapi kita harus mengetahui nilai-nilai yang terkandung seperti nilai filosofis, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai simbolisnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai kedudukan, bahwa dijelaskan bahwa daun sirih ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam adat Minangkabau. Sirih ini wajib ada di dalam carano, yaitu wadah kecil yang berisi tadi ada sirih, pinang, kapur, gambir, tembakau. Ini bukan sekedar hiasan, tetapi merupakan unsur wajib yang ada dalam penyambutan dan upacara pernikahan itu sendiri. Nah, dari segi fungsi, fungsi dari daun sirih ini adalah sebagai simbol penghormatan dan penerimaan. Maksudnya penghormatan itu adalah ketika si mempelai pria datang, maka tuan rumah akan menyajikan daun sirih. Nah, eh, maksud dari penerimaan adalah kan mempelai pria datang dan tuan rumah em, berarti menerima dengan tangan yang terbuka. Dan juga daun sirih ini melambangkan penyatuan dua keluarga yang sebelumnya berbeda. Selanjutnya, dari segi filosofisnya, sirih ini menggambarkan kesucian, keharmonisan, kebersamaan, dan juga kejujuran. Dan daun sirih yang hijau yang segar itu melambangkan ketulusan hati dan niat yang tulus dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Sementara itu, dari nilai sosialnya, tradisi ini menyuguhkan siri menunjukkan rasa hormat dan upaya menjaga hubungan baik antar sesama. Jadi bukan cuman simbol, tetapi juga pengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita harus tetap menghormati dan terbuka satu sama lain. Selanjutnya, pemanfaatan daun sirih dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau khususnya dalam penyajian sirih dalam carano. Nah, eh, kita sebagai orang Minang pasti tahu carano itu apa. Jadi carano itu adalah wadah kuningan atau perunggu yang berisi daun sirih, pinang, kapur, dan gambir tadi. Nah, jika di sini ada yang bukan Minang, berarti ini pengetahuan awal bagi teman-teman bahwa carano itu seperti ini. Untuk fungsinya tadi sudah saya jelaskan di mana dia sebagai simbol penghormatan dan penerimaan bagi mempelai pria dan penerimaan bagi mempelai pria juga dan keakraban antara dua keluarga. Selanjutnya, eh dari segi makna sirih dan pinang, di mana sirih dan pinang ini berikatan kuat, menandakan ikatan kuat dari eh, cinta dari eh, mempelai pria dan mempelai wanitanya, dan juga pernikahan yang kokoh nantinya. Terus dari kapur dan gambar ini, di mana dia saling melengkapi satu sama lain. Hal ini menjadi tanda doa keharmonisan dan keberkahan bagi rumah tangga mereka. Terus dari segi nilai budayanya itu indah dan penuh filosofi. Itu merupakan wujud keanggunan dari adat Minangkabaunya. Terus tantangannya, di banyak generasi muda sekarang yang menganggap bahwa oh, penyuguhan penyuguhan daun sirih dalam tradisi acara Minangkabau ini cuman sebagai pelengkap. Jadi, tugas kita sebagai generasi muda itu harusnya melestarikan dan juga menjaga tradisi-tradisi yang ada di dalam adat Minangkabau agar tradisi tersebut tidak punah. Nah, selanjutnya nilai filosofis dan sosial budaya siri dalam pernikahan adat Minangkabau. Dari segi nilai filosofis, eh, sebelumnya, dalam konteks budaya Minangkabau, siri tidak hanya dipandang sebagai tanaman biasa, tetapi sebagai simbol yang syarat nilai-nilai filosofis dan sosial budaya. Tradisi penggunaan siri dalam Carano menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Minangkabau mengekspresikan ajaran moral, sopan santun, serta nilai-nilai luhur kehidupan melalui simbol alam dan penuh makna. Dari segi nilai filosofisnya, secara filosofis sirih melambangkan kehidupan, kesucian, dan kebersamaan. Warna hijaunya mencerminkan kesegaran, ketulusan, dan keseimbangan. Nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Nah, dalam pernikahan, sirih menjadi simbol penyatuan dua insan yang berbeda. Nah, setiap komponen dalam carano juga mengandung pesan moral tersendiri. Ada sirih dan pindang yang melambangkan ikatan yang erat dan saling melengkapi, seperti hubungan suami istri yang terikat oleh janji suci pernikahan. Nah, yang kedua ada kapur yang menjadi simbol ketulusan dan kejujuran hati, karena hubungan yang kokoh hanya bisa dibangun di atas dasar keikhlasan. Yang ketiga ada gambir. Gambir ini mencerminkan keteguhan, kesabaran, dan kekuatan yang diperlukan agar rumah tangga dapat bertahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Secara keseluruhan, makna simbolis ini, makna filosofis ini dapat dalam pernikahan adat Minangkabau adalah cinta yang murni, kerjasama yang saling mendukung, serta komitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, yang kedua ada dari nilai sosial budayanya, di mana sebagai sarana penghormatan dan penerimaan tamu. Yang kedua, media perekat sosial.
Media perekat sosial ini menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat. Melalui simbol sederhana seperti sirih, masyarakat Minangkabau menegaskan pentingnya nilai gotong royong, rasa saling menghargai, dan kebersamaan dalam menjaga keseimbangan sosial. Terus yang ketiga ada warisan budaya. Tradisi sirih dalam Carano merupakan warisan budaya. Ia mengajarkan generasi muda untuk menghargai hubungan antar individu, menjunjung tinggi kerukunan, serta memahami makna keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi panduan etika sosial yang memperkuat identitas budaya Minangkabau sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi kesopanan, keselarasan, dan juga kebersamaan. Baik, sekian materi dari saya. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Viveva. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rama Anis. Kepada Rama, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu keterkaitan aspek biologis daun sirih dengan tradisi Minangkabau. Yang pertama yaitu sifat biologis. Daun sirih ini mengandung minyak atsiri, eugenol, dan tanin yang berfungsi sebagai antiseptik, antibakteri, dan pengharum alami. Aromanya itu khas dengan rasa sedikit pedas yang menggambarkan kesegaran dan kebersihan. Jadi, secara biologis, daun sirih ini bukan hanya tumbuhan biasa, tetapi memiliki fungsi kesehatan dan simbol kesucian. Yang kedua yaitu makna simbolis. Makna simbolis ini dalam tradisi Minangkabau dan daun sirih melambangkan kesucian, ketulusan, dan kehidupan baru yang bersih. Bentuknya yang lebar dan berwarna hijau segar menjadi simbol ikatan erat dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sifatnya yang lentur dan mudah dilipat menggambarkan keramahan, fleksibilitas, serta kebersamaan dalam menyajikan sirih di upacara adat seperti carano sirih, yang artinya daun sirih ini mempunyai makna filosofis yang mendalam dalam budaya Minang. Yang ketiga yaitu nilai praktis dan budaya. Sirih digunakan dalam pengobatan tradisional seperti untuk kesehatan mulut, pernapasan, dan sirkulasi darah. Nilainya sejalan dengan prinsip keseimbangan kesehatan lahir dan batin, serta harmoni sosial. Jadi, daun sirih ini mempunyai peran penting sebagai obat, simbol adat, dan penjaga nilai sosial. Next, moderator. Selanjutnya yaitu tantangan dan perubahan penggunaan sirih dalam pernikahan Minangkabau. Yang pertama yaitu pergeseran nilai. Generasi muda sekarang menganggap sirih hanya sekedar formalitas, bukan simbol bermakna. Artinya, makna filosofis daun sirih mulai terlupakan. Yang kedua yaitu modernisasi dan globalisasi. Prosesi adat mulai disederhanakan. Sirih jarang digunakan dan digantikan dengan simbol yang lebih modern atau praktis. Modernisasi dan globalisasi ini menunjukkan pengaruh gaya hidup modern terhadap tradisi. Yang ketiga yaitu kurangnya pewarisan pengetahuan. Banyak anaknya terjadi risiko pudarnya identitas budaya Minangkabau. Yang keempat yaitu peluang pelestarian. Dokumentasi, penelitian, dan media digital. Perlu dokumentasi, penelitian, dan publikasi digital tentang makna daun sirih dalam budaya Minang. Dapat dilakukan lewat pendidikan budaya, kegiatan sosial, dan media kreatif agar generasi muda kembali mengenalnya. Peluang pelestarian ini mengupayakan penting untuk melestarikan nilai-nilai etnobiologis dan kearifan lokal. Next, moderator. Selanjutnya yaitu STEM. STEM adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik. Untuk sains yaitu memahami fenomena alam lewat observasi dan penelitian. Pada teknologi itu menggunakan alat dan sistem modern untuk membantu pembelajaran. Pada engineering melatih keterampilan merancang, membangun, dan menemukan solusi.
Selanjutnya pada seni menambahkan kreativitas, imajinasi, dan nilai estetika dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir untuk pada matematika memperkuat logika perhitungan dan pemodelan dalam penyelesaian masalah. Next, moderator. Selanjutnya yaitu pendekatan STEM dalam studi etnobiologi daun sirih pada tradisi pernikahan adat Minangkabau. Dari sisi sains, daun sirih dapat dijelaskan secara biologis dan ilmiah. Daun sirih adalah tanaman yang merambat dari famili Piperaceae, berdaun lebar, hijau, mengilap, dan tumbuh baik daerah tropis. Mengandung minyak atsiri dan senyawa polifenol yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi perut. Sirih ini juga memiliki efek antiseptik, antibakteri, dan penyegaran napas. Dalam konteks adat Minangkabau, daun sirih tidak hanya berfungsi secara ilmiah, tetapi juga memiliki makna simbolis melambangkan kesucian, kebersihan, lahir batin, dan niat baik. Jadi di sini terlihat bahwa sains dan budaya saling terhubung. Aspek ilmiah, daun sirih mengandung nilai-nilai tradisi yang menekankan kebersihan dan kesucian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rama Anis. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Dwi Olivia Safira. Kepada Dwi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, yaitu pendekatan STEM dalam studi etnobiologi daun sirih Piper Battle L pada tradisi pernikahan adat Minangkabau di bagian teknologi. Nah, di mana teknologi sebagai wadah tradisional Carano terbuat dari kuningan atau perunggu dengan ukiran khas. Di mana Carano sebagai teknologi material dan kriya, yaitu sebagai pemilihan logam seperti kuningan atau perunggu. Nah, logam memiliki daya tahan, mudah diukir, dan dapat menampilkan kilau yang memberi nilai prestise. Proses pembuatannya itu biasanya melibatkan desain motif, pembuatan pola cetakan atau pengerjaan langsung, pengocoran atau penempaan, pahat ukir, terus finishingnya itu bagian penghalusan dan polesan, di mana teknik ini memerlukan pengetahuan tentang titik lebur, pengerasaan logam, serta teknik pahat. Yang kedua, pembuatan carano butuh teknik kriya logam dan ukiran yang bernilai historis. Nah, di mana keahlian tangan dan alat sangat mempengaruhinya, contohnya pahat logam, palu, pahat halus untuk ukiran, mesin penghalus, terus serta teknik pewarnaan atau patinasi untuk memberikan efek tua atau antiknya. Era modern di mana peran teknologi modern dalam kasus studi kelompok 6, yaitu tadi kan ada foto, video, media sosial, dan database digital menjadi alat untuk mendokumentasikan motif, teknik, dan proses pembuatan sehingga tradisi dapat dipelajari walau secara jarak jauh. Yang kedua, ada juga peran teknologi modern sebagai digital preservation dan rekonstruksi, di mana pemodelan 3D untuk mereka bentuk Caranov, terus mentransfer keterampilannya, serta teknik konservasi mesin modern untuk menjaga artefaknya. Terus pada implikasinya, teknologi modern berfungsi menjaga relevansi tradisi, aksesibilitas pendidikan, pemasaran, dan kerajinan dalam mengkomodifikasi makna ritualnya. Next, P. Nah, selanjutnya adalah engineering. Nah, di mana engineering yaitu celana dan penataan sirih menunjukkan penerapan prinsip rekayasa, fungsi, proporsi, ergonomi, dan material science. Yaitu di bagian desain dan wadah Carano terdapat fungsionalitas
terencana dan proporsi ruang. Nah, fungsional terencana itu Cerano dirancang agar memuat atau menampung siri dan perlengkapannya secara aman dan estetis. Nah, hal ini mencakup ukuran ruang, yaitu volume internal di dalam Cerano, bentuk bukaan, terus stabilitasnya dan distribusi bebannya. Yang kedua itu proporsi ruang. Ada logika pengaturan ruang untuk memastikan setiap unsur yaitu sirip, pinang, kapur, dan gambir memiliki tempat sehingga tidak saling merusak perhitungan proporsi antara komponennya. Terus ada juga di bagian material propertinya. Nah, di mana sifat bahannya tentang kelenturan daun sirih, kekerasan pinang, dan sifat abrasif kapur memungkinkan perencanaan wadah dan teknik penempatannya itu yang cocok. Terus teknik produksi yang konsisten juga dapat membuat Cerano berulang-ulang memerlukan prosesi produksi terstandarisasi. Nah, di mana produksi sederhana namun berbasis teknik dan unik. Selanjutnya, di bagian rekayasa tradisionalnya, di mana ada hubungan teknik fungsi budaya, yaitu dalam tradisi merupakan kearifan lokal, engineering, di mana menggabungkan kebutuhan ritual, estetika, dan kegunaan sehari-hari. Next, P. Nah, terus yang keempat adalah di bagian seninya yaitu art. Nah, di mana Cerano dihiasi ukuran khas bukan sekadar wadah tapi karya seni tradisional di mana ukiran khasnya itu mengikuti pola-pola tertentu mempresentasikan simbol-simbol budaya, identitas komunitas, nilai-nilai adat dan status sosial. Dalam konteks Minangkabau, sering ditemukan motif biasanya flora, geometris, atau ornamen yang menguatkan identitas lokal. Nah, biasanya nilai estetikanya itu berkaitan dengan keseimbangan antara bentuk, tekstur, dan detail ukuran untuk mempertingkatkan keindahan dari cerana tersebut. Terus yang kedua, penataan sirih dengan pinang, kapur, gambir menunjukkan nilai estetika tinggi. Nah, di mana penggunaan tersebut merupakan komposisi visual yang harmonis sehingga fungsi ritual juga mendapatkan penampilan yang kuat. Terus di segi penggunaan warna dan teksturnya, di mana hijau daun sirih, coklat pinang, putih kapur, dan kilau logam Cerano membentuk palet warna dan kontras tekstural yang dikelola secara estetis di dalam penggunaan Cerano. Terus di bagian seni tradisi, di mana media untuk memperkuat nilai identitas masyarakat, serta harmoni estetika dan filosofis. Nah, di mana keseimbangan tradisi dan modernisasi, yaitu di mana cara ini dapat mempertahankan makna tanpa mengurangi estetika saat dilakukan adaptasi modern. Selanjutnya, next, P. Di bidang matematik, yaitu susunan siri Cerano mengandung pola matematis, simetris, proporsi, urutan, dan kombinatorika. Pada saat pertama, susunan siri dan perlengkapan Cerano, yaitu polanya akan teratur. Nah, pola teratur ini biasanya yaitu sering diulang dengan pola berulang atau simetris. Nah, di mana susunan daunnya itu mengikuti pola simetris dari kiri ke kanan atau radial, sehingga memberikan keseimbangan visual, prinsip dasar pada geometrisnya. Yang kedua, proporsi pada keseimbangannya, tata letak secara no daun sirih tersebut biasanya itu mengikuti ukuran relatif agar tampak profesional dalam pengemasan atau dalam penampilan caranonya. Terus yang kedua, kombinasi sirih, pinang, kapur, gambir seperti himpunan matematis yang saling melengkapi. Nah, yang ketiga, urutan dan komposisi susunan mengandung logika matematis. Nah, biasanya itu adanya pengukuran dan analisis kuantitatif, yaitu pengukuran dimensi ceranonya, jumlah daun per susunannya, jarak antar per elemen yang dianalisis secara statis untuk melihat konsisten tradisi tersebut. Dan juga ada biasanya menggunakan pola atau grafik data kuantitatif seperti frekuensi motif, ukuran rata-ratanya dapat divisualisasikan untuk memahami standar produksi dan variasi lokalnya. Terus yang ketiga,
Yang selanjutnya, prinsip proporsi dan urutan keseimbangan, keselarasan, sama dengan matematika dalam budaya. Nah, di mana menyatukan dua entitas nilai pernikahan dapat dimaknai melalui konsep keseimbangan matematis, yaitu menggabungkan dua suku yang berbeda menjadi satu. Next, P. Nah, kesimpulan dari studi kasus etnobiologi yaitu pada tanaman daun sirih Piper Battle L menunjukkan bahwa sirih memiliki peran ganda, baik dari sisi biologis sebagai tanaman obat maupun dari sisi budaya sebagai simbol penting dalam upacara pernikahan adat Minangkabau. Nah, kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman tradisi lokal untuk melestarikan nilai budaya sekaligus menghargai keanekaragaman hayati. Baik, itu materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi. Di sini ada referensi yang kami kutip dari pembahasan kali ini. Sekian materi kami kali ini. Kita lanjut ke sesi kritik dan saran. Jika teman-teman ada yang memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi penambahan materi. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan materi pada studi kasus ini, dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kami membuka 3 pertanyaan. Kepada teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Baik, kepada Rini, dipersilakan Rini. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Febriayu Rahmi dengan NIM 23231080. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Adapun pertanyaan saya yaitu bisakah kelompok penyaji menganalisis fenomena pergeseran nilai sirih di tengah generasi muda di Minangkabau? Mengapa banyak yang memandangnya hanya sebagai formalitas dalam pernikahan adat? Apa faktor sosiologis dan psikologisnya yang menyebabkan terjadinya perubahan makna tersebut? Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tolong ketik ya ke WA grup ya Rini. Kepada Aziza Dayuni, persilakan Aziza. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin sebelumnya kepada kelompok menyaji, saya izin bertanya. Pertanyaan saya yaitu, bisakah kelompok penyaji memberikan beberapa contoh rancangan proyek pembelajaran STEAM sederhana untuk siswa SMP yang mengenalkan makna daun sirih dalam adat Minangkabau dan manfaat biologisnya bagi kesehatan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Aziza. Selanjutnya itu dipersilakan kepada Elsie. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsie Permatasari dengan NIM 23231103. Baiklah, pertanyaan saya itu tentang jelaskan bagaimana daun sirih itu melambangkan kehidupan, kesucian, dan kebersamaan dalam budaya Minangkabau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsie. Kepada teman-teman yang kami kan membuka 3 pertanyaan, jadi mohon maaf kepada teman-teman yang tidak bisa kami terima pertanyaannya, tapi boleh tetap dikirim ke WA ya. Sebelumnya izin kepada teman-teman untuk memberikan beberapa menit untuk menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan ini yang akan dijawab oleh Dwi. Kepada Dwi dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rini, yang mana pertanyaannya adalah analisislah fenomena pergeseran nilai siri di tengah generasi muda Minangkabau. Mengapa banyak yang memandangnya hanya sebagai formalitas dalam pernikahan adat? Dan apa faktor sosiologis dan psikologis yang menyebabkan terjadinya perubahan makna tersebut? Nah, pergeseran nilai siri dalam konteks budaya Minangkabau eh, di mana ia tidak hanya menjadi simbol kesehatan, tetapi juga melambangkan tradisi, kesopanan, dan hubungan sosial. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu perkembangan zaman, nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaan siri mulai bergeser, terutama di kalangan generasi muda. Terus pertanyaan dari Rini tadi, mengapa banyak yang memandangnya hanya sebagai formalitas dalam pernikahan adat Minangkabau? Nah, di mana banyak generasi muda Minangkabau memandang penggunaan siri dalam pernikahan sebagai formalitas karena adanya beberapa faktor, yaitu perubahan nilai dan prioritas, di mana generasi muda kini lebih mengutamakan aspek emosional dan praktis dalam pernikahan daripada simbol-simbol budaya. Mereka cenderung memilih siri sebagai bagian dari ritual yang tidak memiliki relevansi langsung dengan hubungan yang mereka jalani. Yang kedua, pengaruh globalisasi, yaitu globalisasi membawa masuk nilai-nilai praktik budaya dari luar yang seringkali lebih sederhana dan praktis. Hal tersebut menyebabkan generasi muda lebih memilih cara-cara yang lebih modern dan efisien dalam pelaksanaan pernikahan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, di mana kurangnya pemahaman mendalam tentang makna dan sejarah penggunaan siri dalam budaya Minangkabau dan juga kontribusi pada pandangan tersebut. Nah, anak-anak muda seringkali eh, tidak mendalami peran dari adat Minangkabau. Banyak yang tidak mengerti simbol-simbol di balik penggunaan siri, sehingga mereka tidak merasakan pentingnya adat tersebut dalam konteks pernikahan. Terus pertanyaan dari Rini, faktor sosiologis dan psikologis yang menyebabkan terjadinya perubahan makna tersebut. Yang pertama, faktor sosiologis yang mempengaruhi pergeseran makna tersebut yaitu pada urbanisasi. Dengan semakin banyaknya generasi muda yang pindah ke kota, mereka terpapar dengan budaya lain yang cenderung lebih pragmatis. Dalam konteks urban, nilai-nilai tradisional seringkali terpinggirkan, sehingga penggunaan daun sirih dianggap kurang signifikan. Selanjutnya yang kedua, perubahan struktur keluarga, di mana keluarga modern yang lebih kecil dan individualistik mengubah cara pandang terhadap tradisi. Dahulu pernikahan adalah urusan keluarga yang besar, kini lebih bersifat personal, sehingga simbol-simbol seperti sirih dianggap tidak perlu. Yang ketiga, tekanan sosial generasi muda. Nah, di mana generasi muda seringkali merasa tekanan dari lingkungan sosial untuk menunjukkan citra yang modern dan praktis. Hal tersebut mengakibatkan mereka mengabaikan tradisi yang dianggap kuno atau kurang relevan dengan zaman sekarang. Yang keempat, selanjutnya faktor psikologis yang mempengaruhi pergeseran makna tersebut, yaitu adanya kemandirian individu, di mana generasi muda cenderung mengutamakan kemandirian dan kebebasan. Mereka lebih fokus pada kebahagiaan pribadi daripada mematuhi tradisi yang dianggap sebagai beban. Yang kedua, persepsi terhadap tradisi, di mana ada kecenderungan untuk melihat tradisi sebagai sesuatu yang kaku dan tidak fleksibel. Generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan merasa bahwa mengikuti tradisi seperti itu penggunaan siri adalah bentuk pengikangan. Terus adanya nilai-nilai modern. Nah, nilai-nilai modern seperti efisien, kepraktisan, dan kecepatan menjadi lebih dihargai daripada nilai-nilai tradisional. Dalam konteks tersebut, penggunaan siri dalam pernikahan dianggap tidak relevan. Sehingga kesimpulannya, pergeseran nilai siri di kalangan generasi muda Minangkabau merupakan fenomena yang kompleks, yang banyak dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan psikologis. Pandangan mereka yang menganggap penggunaan siri sebagai formalitas dalam pernikahan adat mencerminkan perubahan nilai dan prioritas yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini. Dan urbanisasi juga menjadi faktor salah satunya.
Terus perubahan struktur keluarga, tekanan sosial, kemandirian individu, dan persepsi terhadap tradisi, semuanya berkontribusi dalam makna pergeseran penggunaan daun sirih tersebut. Baik, itulah jawaban dari saya. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi atas jawabannya. Apakah sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawabannya? Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan Jija yang akan dijawab oleh Viva. Kepada Viva dipersilakan. Maaf teman-teman. Baik, apakah Rini sudah paham dengan jawaban yang telah dijawab oleh Dwi? Terima kasih kelompok penyaji. Saya sudah memahami atas apa jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan Aziza yang akan dijawab oleh Viveva. Kepada Viveva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah, di mana pertanyaannya adalah, bisakah kelompok penyaji memberikan contoh rancangan STEM, proyek pembelajaran STEM, sederhana untuk siswa SMP yang mengenalkan makna daun sirih dalam adat Minangkabau. Nah, sesuai dengan paparan slide dari kelompok penyaji, tadi sudah dijelaskan STEM itu apa. Nah, contohnya adalah ada judul proyek Sirih dalam Adat dan Sains, di mana tujuannya nanti siswa memahami makna simbolik daun sirih dalam adat Minangkabau sekaligus mengenali manfaat biologisnya bagi kesehatan, misalnya. Nah, eh, di deskripsi singkat proyeknya itu kita membuat siswa diajak untuk menelusuri dua sisi daun sirih sebagai simbol budaya dalam tradisi Minangkabau dan sebagai bahan alami yang punya kandungan antibakteri. Di sini integrasi STEAM-nya bisa kita buat yang dari sainsnya itu. Aktivitas sederhananya meneliti kandungan senyawa aktif daun sirih seperti eugenolnya dan uji sederhana efek antibakterinya pada roti atau kapas. Nah, dari segi teknologinya, kita bisa menggunakan HP atau laptop untuk mencari informasi dan membuat poster digital hasil penelitian atau bisa membuat hasil presentasinya dengan menggunakan Canva. Terus dari segi engineeringnya, kita menyuruh siswa untuk mendesain alat uji sederhana dari bahan rumah tangga seperti toples, kapas, dan air rebusan daun sirih. Terus dari segi art atau keseniannya, yaitu mendesain poster dengan gambar sirih dan filosofi adat Minangkabau. Misalnya, sirih merupakan lambang penghormatan dan persatuan. Dari segi matematikanya, yaitu menghitung rasio campuran air rebusan daun sirih, serta membuat grafik perbandingan hasil uji antibakterinya. Nah, jika di sekolah tersebut alatnya tidak mendukung, maka kita dapat membuat cara yang sederhana tetapi tetap bermakna dan ilmiah. Nah, contohnya judul proyek yang kita buat itu Sirih dalam Adat Sains, dari budaya ke kesehatan, di mana tujuan dari proyek itu adalah siswa mengenal filosofi daun sirih dalam adat Minangkabau dan memahami manfaat biologisnya. Nah, rancangan proyek STEAM-nya itu dari segi sainsnya, siswa bisa mengamati secara visual perubahan pada kapas atau roti yang dibasahi air rebusan daun sirih dibandingkan dengan yang tidak, untuk melihat efek antibakterinya. Nah, dari segi teknologinya, menggunakan HP untuk mendokumentasikan proses dari foto atau video, lalu mencari informasi tambahan di internet tentang kandungan daun sirih itu sendiri. Terus, dari segi engineeringnya, kita menggunakan peralatan rumah tangga seperti gelas, plastik, sendok, air panas, dan toples sebagai wadah percobaan sederhananya. Dari segi keseniannya, yaitu siswa membuat poster manual dengan menggunakan kertas ataupun spidol yang menggambarkan makna daun sirih dalam adat Minangkabau dan hasil pengamatan mereka. Selanjutnya dari segi matematikanya, kita mencatat lama waktu dan perubahan warna atau tekstur pada bahan uji, lalu buat tabel perbandingan sederhana atau diagram batang.
Nah, itulah project STEAM yang bisa kita aplikasikan pada anak SMP dari studi kasus Down syndrome ini. Jadi kesimpulannya dari ada atau tidak adanya teh apa alat yang ada di dalam SMP itu, kita masih bisa membuat cara yang sederhana dengan mengamati, mencatat, dan menarik kesimpulan dengan cara yang sederhana pula. Meskipun begitu, proyek ini tetap memadukan sains, teknologi, engineering, art, maupun matematiknya. Baik, sekian dari saya. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Viva atas jawabannya. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Azizah? Jika tidak ada, saya kembalikan lagi ke penanyanya. Dari jawaban yang sudah dijelaskan oleh Viva, apakah Azizah sudah paham atas jawabannya? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya merasa paham atas jawaban yang diberikan oleh Viveva. Terima kasih. Pertanyaan yang akan dijawab oleh pertanyaan Elsie yang akan dijawab oleh Rahma. Kepada Rahma, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsie, yaitu pertanyaannya, jelaskan bagaimana daun sirih melambangkan kehidupan, kesucian, dan kebersamaan dalam budaya Minangkabau. Daun sirih melambangkan kehidupan, kesucian, dan kebersamaan dalam budaya Minangkabau karena mengandung nilai-nilai simbolis yang mencerminkan filosofi hidup masyarakatnya. Sirih yang tumbuh merambat dan saling terkait melambangkan kehidupan manusia yang saling bergantung dan harus hidup dalam keharmonisan. Warna hijaunya yang segar menggambarkan kesucian hati, ketulusan, serta awal kehidupan baru yang bersih, terutama dalam konteks pernikahan adat sebagai simbol niat baik dan harapan suci bagi pasangan pengantin. Selain itu, tradisi menyuguhkan sirih dalam carano mencerminkan kebersamaan, persaudaraan, dan penghormatan antar keluarga, sehingga daun sirih menjadi simbol penting dalam menjaga hubungan sosial, persatuan, dan keseimbangan hidup dalam masyarakat Minangkabau. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahmanes. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah dari teman-teman ada yang ingin mendapatkan jawaban? Kepada Fikri Ramadan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Elsie yang dimana jelaskan bagaimana daun sirih melambangkan kehidupan suci dan kebersamaan dalam budaya Minangkabau. Daun sirih dalam budaya Minangkabau melambangkan kehidupan, kesucian dan kebersamaan karena memiliki makna filosofis yang sangat dalam dan terjalin erat dengan ritual adat serta interaksi sosial masyarakat. Daun sirih bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan simbol merepresentasikan nilai-nilai luhur seperti kerendahan hati, rasa hormat, dan tulus dalam berinteraksi. Daun sirih yang tumbuh merambat tanpa merugikan pohon yang lain atau ditumpangi mengandung filosofi hidup yang harmonis dan saling menguatkan tanpa saling merusak, mencerminkan kebersamaan dan keterkaitan sosial yang kuat. Kesucian tercermin dari peran daun sirih yang berbagai upacara adat di Minangkabau yang menjadi bagian penting dalam ritual penyambutan tamu, pernikahan, dan acara adat. Sehingga eh, daun sirih ini menjadi lambang penghormatan dan kehormatan. Sirih yang pahit namun terasa manis dalam tradisi ini menggambarkan bahwa sikap batin berupa tulus dan hormat tanpa mengubah hal yang sederhana menjadi bermakna dan suci. Dan selain itu, daun sirih juga merupakan simbol kehidupan karena dianggap menjadi pemberi kesejahteraan, kebersamaan, dan kegembiraan pada setiap adat. Baiknya itu tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fikri Ramadan. Apakah ada teman-teman? Baik, kepada Naswa Alia dipersilakan.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Elsie, di mana pertanyaannya itu bagaimana daun sirih itu melambangkan kehidupan, kesucian, kebersamaan dalam budaya Minangkabau, di mana lambang kehidupannya itu berasal dari warna daun sirih yang sudah dijelaskan tadi, yaitu warna hijau segar yang selalu tumbuh merambat, di mana itu menggambarkan semangat hidup, pertumbuhan, dan kesinambungan generasi. Nah, selanjutnya itu ada lambang kesucian, di mana lambang kesucian ini, daun sirih itu memiliki aroma wangi yang alami sehingga digunakan sebagai pembersih mulut atau antiseptik yang melambangkan kebersihan lahir dan batin. Di mana dalam konteks pernikahan, ini berarti kedua mempelai itu diharapkan memulai kehidupan baru dan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dan yang ketiga, lambang kebersamaan, di mana di dalam adat Minangkabau itu sirih selalu disajikan bersama pinang, kapur, dan juga gambir. Nah, di mana perpaduan ini menggambarkan kerjasama dan saling melengkapi. Nah, mungkin sekian penambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naswa. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, saya kembalikan lagi kepada penanya. Dari jawaban yang sudah dijelaskan oleh Ramhanis, Fikri, sama Naswa, apakah Elsie sudah paham atas jawabannya? Terima kasih kepada kelompok penyaji dan tambahannya dari Fikri sama Naswa Alia. Saya mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok penyaji. Baik, teman-teman semuanya. Sekian presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan pada presentasi pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.